Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan terkait ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 943 merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya, Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam, ada Bapak Iwayan Suryanta dari SD Sudimara, dan Ibu Nigusti Ayu Putudiani dari SD Negeri 1 Denbantas. Selama pengerjaan tugas kelompok ini, kami dibersamai oleh 3 orang hebat. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator, Ibu Ana Agung Kompiang Rusmini selaku pengajar praktik, dan Ibu Erni Sukanti selaku pengajar praktik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, pada modul 1.4, kami tentunya calon guru penggerak sudah belajar terkait topik budaya positif. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Pada modul 1.4, kita juga belajar terkait restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita juga belajar terkait segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Baik, kita langsung ke kasus yang pertama, di mana guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni pun mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah asik mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun
memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Selanjutnya kami akan mencoba untuk menganalisa terkait kasus pertama. Dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut kelompok kami, sikap-sikap restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi ada 4. Yang pertama adalah klarifikasi atau evaluasi diri, yang dalam segitiga restitusi ada pada bagian menstabilkan identitas, yaitu dengan menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Yang kedua, menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Yang kedua adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam segitiga restitusi ada di nomor 2, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mereka mengatakan akan meminta maaf. Yang ketiga, fokus pada solusi dan menguatkan, yaitu ada pada restitusi, segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Yang terakhir, nomor 4, fokus pada karakter bukan tindakan, menunjukkan sikap yang lebih stabil. Dan soal nomor 2, yaitu menurut kelompok kami, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kelompok kami, restitusi dan solusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan. Yang pertama, mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang sikap saling menghormati. Yang ketiga, mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Yang terakhir, menunjukkan sikap yang lebih santun jika diajar oleh guru pengganti. Baik, untuk soal yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban kelompok Anda. Dari kasus tersebut, posisi yang diambil oleh Ibu Eni menurut kelompok kami adalah yang pertama, pembuat rasa bersalah, di mana Ibu Eni menegur Vivi dan Natali dengan halus dengan harapan kedua murid ini menjadi simpati dan merasa bersalah jika meneruskan tingkah lakunya yang keliru. Yang kedua adalah sebagai teman, di mana dalam kasus tersebut terdapat kalimat yang diucapkan oleh Ibu Eni, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak dikerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya." Yang terakhir, jika kalian adalah Pak Hasan, bagaimana kalian menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menurut kelompok kami, jika kami sebagai Pak Hasan atau Kepala Sekolah, kami akan mengapresiasi tindakan Ibu Santi sebagai topik pembinaan rapat rutin guru dan Kepala Sekolah. Karena langkah yang sudah ditempuh Ibu Santi sudah benar, di mana Ibu Santi sudah menjalankan langkah-langkah segitiga restitusi. Dan dalam posisi kontrol, Ibu Santi bertindak sebagai manajer, karena Ibu Santi berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, membimbing murid, dan menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri. Di samping itu, Ibu Santi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Baik, dari kasus 1 kita beranjak ke kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai di peraturan."
Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Selanjutnya kami akan menganalisa terkait kasus yang kedua. Dalam kasus tersebut, jika posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman, jelaskan apakah indikatornya. Menurut kelompok kami, Pak Lukman ada pada posisi kontrol penghukum. Indikatornya adalah yang pertama, Bapak Lukman menggunakan peraturan sekolah untuk menekan Sabrina. Yang kedua, Bapak Lukman menggunakan hukuman verbal dan psikis pada Sabrina sehingga berdampak Sabrina menjadi malu dan lebih banyak berdiam diri. Lanjut, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Di sini kelompok kami membuat dua jawaban terkait sikap, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua adalah perkataan. Jadi, sepatu yang kamu pakai tidak sesuai dengan yang semestinya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa solusi yang bisa kamu tawarkan? Lanjut untuk soal yang nomor 3, kira-kira bila kami adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana kami menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam adalah disiplin, di mana murid masih dalam proses mencari jati diri dan waktunya penanaman karakter ditanamkan. Salah satunya adalah kedisiplinan menggunakan pakaian lengkap dan menggunakan sepatu berwarna hitam. Menurut kami, langkah yang diambil Pak Lukman kurang tepat dengan perilaku seorang pendidik yang menegakkan budaya disiplin positif yang berpihak pada murid. Karena dari sikap Pak Lukman yang berada pada posisi penghukum, nantinya bisa membuat murid menjadi pendendam atau pemberontak, dan bisa saja Sabrina tidak menyukai atau membenci Pak Lukman sebagai gurunya. Dari kasus 2, kita beranjak ke kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan kelas dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam bisu. Kami akan menganalisa terkait kasus yang ketiga. Soal yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Menurut kelompok kami, posisi kontrol Ibu Dani di sini sebagai penghukum, alasannya karena pilihan kata dalam kalimat yang dilontarkan oleh Ibu Dani tidak mungkin disampaikan dengan lemah lembut, memelas, sedih untuk memunculkan perasaan bersalah dalam diri Fajar. Pengucapan kalimat itu lebih cocok dengan nada yang agak tinggi untuk menunjukkan ketegasan dan ketidakpuasan. Terlebih lagi, kalimat itu bisa memicu perasaan tidak suka dalam diri Fajar yang lebih mengarah pada amarah bukan penyesalan.
Lanjut soal nomor 2, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut kelompok kami, ada 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan penguasaan dibuktikan dari kalimat nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dibuktikan dari kalimat, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Kebutuhan kesenangan yang ketiga yaitu dibuktikan dari kalimat Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajaran. Lanjut untuk soal yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Menurut kelompok kami, ada 3, yaitu menanyakan tentang apa yang telah dilakukan Fajar. Yaitu, apa yang telah kamu lakukan Fajar? Yang kedua, menanyakan tentang peraturan dan konsekuensinya. Apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat? Dan apa konsekuensinya apabila dilanggar? Yang ketiga, menanyakan penyebab dari rasa malas yang dilakukan Fajar dalam pembelajaran Ibu Deni. Mengapa kamu terlihat tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Sampai yang keempat, apabila kalian adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut kalian? Menurut kelompok kami, yang pertama melakukan pendekatan personal untuk mengetahui sebab akibat perilaku Fajar selama pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Yang kedua, mencari solusi atas permasalahan Fajar, baik berasal dari faktor internal Fajar maupun faktor eksternal guru, teman, lingkungan, atau mata pelajaran. Melakukan supervisi terhadap guru untuk mengetahui kebutuhan murid dalam pembelajaran sehingga Ibu Dani mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid serta menyenangkan. Dari kasus yang ketiga, kita beranjak ke kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas, dan pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Siti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang cing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sedang bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Menurut kelompok kami, posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai manajer. Hal ini terlihat dari cara Ibu Suti menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas terbukti dari kalimat, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Dari pernyataan Ibu Suti di atas, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya, dan saat ini Dino emosinya sudah stabil. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terbukti dari kalimat mempertahankan diri adalah hal yang penting. Meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Terbukti dari kalimat, Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Ibu Suti bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Yang terakhir, Ibu Suti bertanya pada Dino apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan keyakinan Anto yang terlepas. Selanjutnya, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan oleh Ibu Suti agar mau memperbaiki kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan bersedia belajar menjahit bersama guru tata busana Pak Irfan supaya bisa memasang kembali kancing kemeja Anto yang terlepas. Yang kedua, Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan cara Dino memasang kembali kancing kemejanya yang terlepas, maka ibunya tidak akan berpikir. Kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, yang pertama adalah saling menghormati. Dino dan Anto diharapkan bisa saling menghormati agar tercipta kerukunan. Yang kedua, menghargai yang artinya sebagai teman, hendaknya Anto dan Dino mampu untuk saling menghargai satu sama lain dengan menghindari perdebatan. Yang ketiga adalah kesabaran, yang artinya mampu menahan diri dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang terakhir adalah kontrol diri. Dalam hal ini, Dino dan Anto mampu mengendalikan emosi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Analisa yang selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yang pertama, pemecahan masalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab dari permasalahan, mencari solusi atau alternatif untuk pemecahan masalah. Yang terakhir, tanggung jawab. Dalam hal ini, Doni dan Anto mampu menyadari akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah mereka lakukan. Ya, kami akan memaparkan terkait pertanyaan dari kelompok lain. Di sini ada pertanyaan dari kelompok 3, Bapak Wayan Saputra. Dari kasus kedua, di mana pertanyaan Pak Wayan Saputra terkait posisi Pak Lukman dalam segitiga restitusi yang merupakan kontrol sebagai kontrol penghukum. Tanggapannya dari kelompok kami bahwa posisi Pak Lukman dalam menerapkan posisi penghukum tersebut termasuk dalam memvalidasi tindakan yang salah. Dari pertanyaan kelompok 3, kami menuju penguatan kasus yang disampaikan oleh Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator. Dari kasus yang pertama, Ibu Santi menjalankan langkah restitusi ketiga, ini menanyakan keyakinan. Hal tersebut dilakukan Ibu Santi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Selain itu, untuk meneguhkan keyakinan kelas atas posisi kontrol yang diperankan Ibu Eni sebagai teman. Atas langkah tersebut, Vivi dan Natali dapat menawarkan 2 ide untuk memperbaiki permasalahan, yaitu dengan diskusi teman sekelas dan mengirimkan email pada Ibu Eni. Pada kasus kedua, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah penghukum, di mana ia tidak mau tahu permasalahan dan alasan Sabrina salah mengenakan sepatu. Kalimat yang dapat dilontarkan oleh Pak Lukman pada posisi manajer antara lain yang pertama, apakah kamu mengetahui kesalahanmu hari ini? Apakah kamu mengetahui warna sepatu yang harus digunakan hari ini? Ya, jadi kamu terlambat dan salah warna sepatu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah dan berseragam sesuai dengan peraturan? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Dari kasus kedua, kita beralih ke kasus ketiga. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah kontrol teman. Pada saat itu, Ibu Dani berperan pada posisi kontrol pemantau, maka dapat menggunakan kalimat, Fajar, tahukah kamu bagaimana sikap yang baik saat pembelajaran? Ibu lihat tidak mampu menjawab satupun pertanyaan Ibu. Apakah kamu mengerti konsekuensi atas hal itu?
Ya, untuk dapat memahami pelajaran dan mendapatkan nilai atas soal yang Ibu berikan, kamu harus menyusulkan pekerjaan kamu. Saya tunggu. Pada kasus keempat, posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Supi adalah posisi manajer. Dengan segitiga restitusi, alasannya adalah karena yang pertama, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Yang kedua, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang ketiga, guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nilai-nilai kebajikan apa yang dituju? Yang pertama, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Yang kedua, murid yang merdeka. Dan yang ketiga, murid yang bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Pada akhirnya, untuk menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kesimpulan, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Baik, di sini kami lampirkan dokumentasi diskusi secara mandiri untuk file ini. Dilanjutkan dokumentasi group call yang pertama yang dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023. Dokumentasi RUPOL kedua yaitu dilaksanakan pada Senin 9 Oktober 2023. Baik, demikianlah tentunya pemaparan kami terkait modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih.